Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ribut Kurniawi Jelestari dari kelas 2016A, NIM 168000043. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang hasil penelitian saya mengenai hubungan minat belajar dengan hasil belajar matematika materi FPB dan KPK di kelas 4 SDN Wonokusumo, Mojokerto. Nah, pada pendahuluan kali ini saya memaparkan mengenai belajar mempunyai makna usaha untuk memahami sesuatu yang menghasilkan perubahan, sikap atau perilaku. Sedangkan hasil belajar adalah perihal yang diraih sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mata pelajaran matematika sering dianggap menakutkan dan tidak menyenangkan bagi peserta didik. Banyak siswa yang tidak suka pelajaran ini. Mata pelajaran ini dirasa sulit dan dianggap membingungkan pikiran mereka. Padahal jika mereka mempunyai kemauan berusaha yang sangat tinggi, mereka akan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan untuk mata pelajaran matematika ini. Minat belajar merupakan kemauan peserta didik dalam mempelajari sesuatu. Minat belajar timbul dari adanya rasa penasaran seseorang peserta didik terhadap sesuatu yang dipelajarinya. Kemauan belajar anak sangat berpengaruh dengan kemampuan yang dihasilkan oleh siswa. Hasil belajar akan berdampak pada kegiatan pembelajaran itu sendiri yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan sikap, kecekatan, inovasi, dan lain-lain. Nah, pada bagian isi ini, saya memaparkan cara yang dipergunakan untuk mengetahui hasil dalam mencari data yaitu dengan korelasi, untuk mencari hubungan minat belajar dengan hasil belajar. Pencarian data ini mempunyai dua variabel, terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Skema penelitian ini yaitu minat belajar sebagai variabel X dan hasil belajar sebagai variabel Y, dengan mengendalikan X berhubungan korelasi terhadap Y. Pencarian data ini dipergunakan untuk melihat seberapa keterkaitannya kedua variabel tersebut. Keterkaitan ikatan antara variabel satu dan variabel yang lain didapatkan dengan menyebarkan angket materi FPB dan KPK untuk murid agar diisi. Setelah itu, angket dianalisis oleh guru dan dinilai. Sampel murid kelas 4B SDN Wonokusumo, Mojokerto. Teknik yang digunakan dalam pengambilan data mengenai hal ini adalah teknik sampling jenuh, yaitu teknik yang mempergunakan siswa yang kurang dari 30 siswa. Nah, di sini saya menggunakan beberapa metode, salah satunya yaitu uji normalitas. Uji normalitas dipergunakan untuk menguji kenormalan suatu data. Nah, untuk menguji kenormalan suatu data ini ada ciri-cirinya tersendiri mengenai uji normalitas, yaitu jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 artinya data tersebut tidak normal. Sedangkan jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 artinya data tersebut berdistribusi normal. Nah, pada gambar di samping yang saya paparkan yaitu adalah tabel uji normalitas menggunakan SPSS. Nah, di situ dapat dilihat di tanda panah yaitu signifikansi to-tailetnya itu lebih dari 0,05. Jadi, data yang saya uji berdistribusi normal. Nah, pada bagian uji linearitas adalah uji untuk mengetahui seberapa linearkah variabel X dengan variabel Y. Maksud linear tersebut yaitu berhubungan seperti garis lurus. Nah, di sini ada syaratnya yaitu jika nilai signifikansi pada uji linearitas itu lebih dari 0,05 maka berhubungan linier, sedangkan jika kurang dari 0,05 maka tidak berhubungan linier. Nah, pada bagian tabel yang saya paparkan di samping mengenai tabel ANOVA tabel yaitu dilihat pada kolom signifikansi pada garis deviation of linearity yaitu lebih dari 0,05, yaitu hasil yang saya dapatkan
0,937. Berarti data yang saya uji yaitu berhubungan linier. Di sini saya juga menggunakan uji korelasi karena pada penelitian saya yang sangat dibutuhkan yaitu dengan menggunakan pengujian korelasi. Di sini banyak syarat yang dipergunakan untuk mengetahui uji korelasi. Salah satunya yaitu nilai signifikansinya kurang dari 0,05 berarti berkorelasi, sedangkan jika lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Uji korelasi ini sangat berbeda dengan pengujian sebelumnya. Jika pengujian sebelumnya itu lebih dari 0,5 itu maka berhubungan normalitas atau berhubungan linier. Di sini jika uji korelasi jika lebih dari 0,05 maka tidak berhubungan atau tidak berkorelasi. Nah, untuk mengetahui kedua variabel tersebut berkorelasi rendah atau berkorelasi sedang maupun berkorelasi tinggi itu dengan menggunakan derajat hubungan, yaitu dengan nilai percent correlation yaitu 0,00 sampai dengan 0,20 itu tidak ada korelasi. Nah, sedangkan nilai percent correlation 0,21 sampai dengan 0,40 itu berkorelasi lemah. Nah, jika berkorelasi sedang itu nilai percent correlation-nya 0,41 sampai dengan 0,60. Nah, jika berkorelasi kuat itu nilai persen korelasinya 0,61 sampai dengan 0,80. Nah, jika berkorelasi sempurna itu nilai persen korelasinya itu sangat tinggi, yaitu 0,81 sampai dengan 1,00. Nah, pada bagian tabel SPSS hasil uji korelasi yang saya paparkan di samping itu mengenai hasil uji korelasi signifikansinya terdapat 0,000, berarti itu kurang dari 0,05 dapat dinyatakan berkorelasi. Sedangkan persen korelasinya itu 0,731 sekian-sekian. Nah, itu bisa dikatakan korelasi kuat karena nilai persen korelasinya di atas atau sama dengan 0,61 sampai dengan 0,80. Jadi dinyatakan korelasi kuat. Nah, pada kesimpulan di hasil penelitian saya ini, dari hasil penelitian tersebut bisa ditarik kesimpulan terdapat keterkaitan yang sangat terlihat dari kemauan belajar siswa terhadap nilai yang didapat dari kinerja pembelajaran matematika materi FEB dan KPK di kelas 4B SDN Wonokusumo Mojosari Mojokerto. Nah, jadi kesimpulannya pada penelitian saya ini semua uji yang saya pakai berdistribusi normal dan berhubungan linier dan berkorelasi sangat kuat. Karena hasil yang saya dapatkan mengenai uji korelasi yaitu nilai persen korelasinya di atas di antara 0,61 sampai dengan 0,80. Terima kasih.